Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Tuhan, kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerahmu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Oh, ku berharga di matamu Tuhan. Tuhan, kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerahmu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Ku berharga di matamu Tuhan, dan anugerahmu cukup bagiku. Ku berharga di matamu Tuhan, anugerahmu cukup bagiku. Oh, ku berharga di matamu Tuhan, dan anugerahmu cukup bagiku. Ku berharga di matamu Tuhan, dan anugerahmu cukup bagiku. Anugerahmu cukup bagiku, anugerahmu cukup bagiku. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerahmu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Ku berharga di matamu, ku bersyukur Tuhan Yesus. Ku berharga di matamu. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu mempesona kami Tuhan. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Kau Allah yang hidup, Kau Allah yang luar biasa. Kami mau selalu tinggal dalam bersyukur kepadamu Bapa, Kau Allah yang terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu Tuhan mempesona kami. Bapak, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah anak domba Allah yang kudus. Kami aman di dalam hadirat-Mu. Kami bersyukur. Kami mau sambut firman-Mu pagi hari ini. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Yesus Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Engkau sungguh baik, teramat baik dan
sangat baik. Kami mengangkat tangan kami, tanda kami berserah kepadamu. Dalam nama Yesus Tuhan, hati kami tertuju kepadamu. Semangat kami ada oleh karena Engkau ada di dalam kami. Bapa, terima kasih Tuhan. Roh Allah yang hidup penuhi kami, kami yang lemah dikuatkan, kami yang miskin diperkaya oleh karena kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur, sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi saudara. Firman Tuhan katakan, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Usahakanlah kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, saudaraku yang diberkati, Rasul Paulus mengatakan ini kepada jemaat yang ada di Efesus. Jemaat ini adalah jemaat yang memiliki keanekaragaman. Mereka ada yang dari bangsa Yahudi, ada juga dari jemaat yang ada di Efesus itu sendiri, dan mereka menyembah dewa Artemis pada waktu itu. Mereka sudah menerima kasih karunia Allah, dan dikatakan bahwa di dalam Kristus engkau menerima segala sesuatu. Ada harta yang terindah di dalam Efesus 1, saudaraku yang diberkati. Dikatakan bahwa di dalam Efesus 1 bahwa di dalam Kristus kamu akan menerima, ya, darahnya kita ada berbagai macam berkat Tuhan, ya. Di dalam Kristus dikatakan, di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan Dia. Dalam kasih Ia telah menentukan kita sejak semula untuk menjadi anak-Nya sesuai dengan kerelaan hatinya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia. Di dalam Dia oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkan pada kita dalam segala hikmat dan perkataan. Dia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, saudara, sebagai persiapan kegenapan waktu. Di dalam Kristus, di dalam Dia, kita mendapat bagian yang dijanjikan. Kami dari semula ditentukan menerima bagian yang sesuai dengan maksud Allah. Di dalam Dia, kamu telah mendengar firman kebenaran. Di dalam Dia, kamu mendengar keselamatan dari Tuhan. Di dalam Dia, kamu juga percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus. Nah, saudara, di Efesus 1 itu ada begitu banyak di dalam Dia. Di dalam Dia segala kegenapan janji Tuhan, bahkan kepenuhan di dalam Roh Kudus itu diterima oleh jemaat Efesus. Yang paling puncaknya di dalam Efesus 1 ayat 14. Roh Kudus yang mereka terima itu jaminan bagian mereka sampai mereka memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan mereka milik Allah, yang menjadikan kita yang membaca firman ini milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Betapa kurang lagi jaminan Kristus. Jadi semua di dalam Efesus 1 itu dikatakan di dalam Dia kamu hidup, di dalam Dia kamu dikuduskan, di dalam Dia kamu diangkat anak, di dalam Dia kamu menerima apa yang akan Tuhan janjikan, di dalam Dia kamu dikuduskan, saudara, dan di dalam Dia itu janji Tuhan yang akan mereka terima perkara-perkara rohani. Ada begitu banyak sekali di dalam Dia. Nah, saudara, jaminannya apa? Jaminannya Roh Kudus. Jaminannya Roh Kudus kita bukan terimanya nanti, tetapi hari ini ketika engkau lahir baru, ketika engkau percaya kepada Yesus, engkau dimeteraikan. Dan meterai itu merupakan cap, merupakan tanda kepemilikan dari Kristus. Itu sebabnya Rasul Paulus tidak berhenti bersyukur dan selalu mengingat jemaat Efesus di dalam doanya. Dia meminta kepada mereka agar memberikan roh hikmat dan wahyu. Itu sebabnya saudara, ketika kita lahir baru, kita harus minta dua roh ini, ya. Di dalam Efesus 1 ayat 17, minta roh hikmat dan minta roh wahyu. Supaya apa? Mengenal Dia dengan benar. Karena tanpa pengenalan orang akan lari meninggalkan Tuhan. Tanpa pengenalan yang benar orang akan lari karena penganiayaan. Tanpa pengenalan yang benar, jemaat di Efesus tidak akan bertahan karena di sana ada Dewi Artemis. Mereka menyembah Dia. Dan saudara, kita perlu roh hikmat, kita perlu roh wahyu supaya kita bisa mengenal Tuhan dengan benar. Sebab tanpa Tuhan dia tidak akan bertahan dengan pencobaan. Tetapi di dalam Dia, di dalam Kristus, kita akan bertahan dalam pencobaan. Nah, kalau kita menerima roh hikmat, kalau kita menerima roh wahyu, hikmat itu adalah kemampuan untuk melihat hal yang baik dalam segala hal. Dan saudara, wahyu itu merupakan bagaimana iluminasi roh menerangkan tentang Tuhan, karyanya ribuan tahun yang lalu disaksikan di dalam roh kita untuk kita percaya. Nah, itu pengenalan yang benar, itu perlu roh hikmat dan roh wahyu.
Dan di dalam Efesus 1 ayat 18, saudara dikatakan, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya. Saudara, kalau kita tidak mengerti pengharapan apa yang terkandung di dalam panggilan kita, saudara tidak akan bertahan. Kenapa kita sangat penting bertahan dalam panggilan? Karena Rasul Paulus yang menyampaikan hal ini tahu benar, saudara. Orang yang meninggalkan panggilan, pasti dia meninggalkan Tuhan. Orang yang meninggalkan kesetiaannya kepada janji Tuhan, pasti dia tidak akan bertahan. Karena dia goyah, dia goncang, imannya kacau, saudara. Makanya orang yang bertahan sampai pada kesudahannya dengan panggilan yang ada padanya, itu adalah orang-orang yang akan menjadi orang yang setia, marturia, jadi saksi bagi kemuliaan Tuhan. Nah, saudara, betapa hebat kuasanya bagi kita. Dan supaya ia menjadikan di dalam ayat 18, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya. Kalau kita punya panggilan, apa sih pengharapan di balik panggilan itu? Kalau di balik panggilan kamu dipanggil Tuhan untuk melayani, dipanggil Tuhan untuk menginjil, dipanggil Tuhan untuk memberitakan kabar baik. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang kudus. Saudara harus tahu itu, jangan pernah tinggalkan panggilan. Jadi kemuliaan orang kudus betapa kaya. Lalu betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Supaya dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakan dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati, yang menundukkan dia di sebelah kanannya di surga. Saudara, jauh lebih tinggi, saudara. Nah, saudara yang diberkati, firman Tuhan ini disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Dengan satu nasihat yang saya simpulkan dalam judul firman Tuhan pada pagi hari ini. Perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Di dalam dia kamu dikuduskan, di dalam dia kamu diangkat sebagai anak, di dalam dia kamu dipenuhkan dengan segala kekuatan kuasa kemuliaannya, di dalam dia kamu beroleh jaminan. Bagaimana mungkin kamu menyia-nyiakan hidupmu? Itulah pesan Tuhan melalui Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Karena latar belakang dari kitab Efesus ini, saudara, ditulis oleh Paulus ketika dia sedang berada dalam penjara. Dia menulis ini, dia punya tujuan dan motivasinya untuk menulis ini, yaitu keadaan masyarakat Efesus pada saat itu masih menyembah Artemis, masih menyembah dewa yang mereka sebut dewa kesuburan atau Dewi Artemis. Mereka juga melakukan penyembahan dan tunduk kepada kaisar dan masih melakukan perintah-perintah kaisar yang tidak sesuai firman. Lalu Paulus tergerak menyurat kepada Efesus. Isinya adalah nasihat perintah dan untuk himbauan untuk hidup dalam Kristus. Karena Efesus 1 yang tadi itu, di dalam Kristus mereka sudah menerima segala sesuatu dan dijamin oleh Roh Kudus. Nah, kemudian di surat ini Paulus menekankan rencana Tuhan seluruh alam, baik yang di surga maupun di bumi, menjadi satu dengan Kristus sebagai kepala. Surat ini merupakan seruan supaya mereka menghayati makna rencana agung dari Tuhan itu untuk mempersatukan seluruh umat manusia melalui Yesus. Penting bagi kita untuk memahami bahwa di dalam Kristus artinya jangan pernah keluar dari Kristus. Di dalam Kristus artinya kalau kita ada di dalam kita aman, di luar kita akan binasa, saudara. Menyatu dengan Kristus, percaya dengan Kristus sudah dijamin dengan kuasa Roh Kudus. Ada amin? Mari kita baca di dalam firman Tuhan di dalam Efesus 5, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Inilah pesan Tuhan bagi jemaat yang ada di Efesus, supaya mereka betul-betul tinggal dengan segala hikmat dan pewahyuan yang daripada Tuhan. Ayat 14, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah kamu supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-kata seorang yang lain dengan mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu kepada seorang kepada yang lain dalam takut akan Kristus. Pesan Tuhan kepada jemaat di Efesus, bagaimana caranya supaya mereka tidak tinggal di luar Kristus, supaya mereka tinggal di dalam Kristus. Yang pertama, saudara, bangkitkan imanmu. Saudara,
Matius 25 berbicara tentang 5 anak darah yang bijaksana dan 5 anak darah yang bodoh. 5-5-nya tertidur, 5 yang bodoh tertidur, 5 yang bijak juga tertidur. Kemudian pengantin mempelai datang. Mereka buru-buru mempersiapkan diri. Dari ke-10 yang tertidur ini ada satu perbedaan. Yang 5 itu punya persediaan minyak. Yang 5 yang bijak punya persediaan minyak. Yang 5 yang bodoh tidak punya persediaan minyak. Saudaraku yang diberkati, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jikalau kamu tertidur, ada kalanya memang orang percaya itu mengalami kelemahan. Tapi jangan tidur untuk selama-lamanya. Engkau harus bangkit. Bangkit, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Saudara, orang yang tertidur, pelitanya juga pasti mati. Syukur-syukur engkau masih punya persediaan minyak seperti wanita yang bijaksana. Tetapi kalau engkau tertidur, saudara, pelitamu pasti padam. Pelitamu pasti tidak ada yang memperhatikan nyalanya. Dan kalau engkau tertidur, saudara, imanmu itu sudah hampir mati. Saudara, karena itu pesan Tuhan, bangkitlah hai kamu yang tidur. Jadi saudara, bangun imanmu dalam Tuhan. Yang kedua, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Orang hidup jangan berperilaku seperti orang mati. Orang hidup jangan berperilaku seperti orang bebal. Orang hidup jangan berperilaku seperti orang malas. Orang hidup, orang yang bangun jangan berperilaku seperti orang yang tidak punya masa depan. Tidur-tiduran. Saudara tahu orang yang suka tidur-tiduran? Karena malas. Karena merasa tidak punya masa depan, tidak punya visi, tidak punya keinginan. Makanya di dalam Efesus 1 dikatakan, perhatikanlah dan biarlah mata hatimu terang supaya kamu mengerti tentang apa yang terkandung di dalam panggilanmu. Saudara, ketika orang punya visi, dia punya semangat. Saudara kalau tidur pagi hari, kalau saudara tidak mau ngapa-ngapain, sepanjang hari di tempat tidur akan tidur terus. Tapi kalau orang ketika dia sebelum tidur malamnya dia udah mikir, besok saya masuk kantor, ada hal yang saya lakukan, pekerjaan ini saya sudah rencanakan A, B, C, D, dan D. Itu sudah Anda planning, saudara. Makanya ketika pagi-pagi bangun tidur, saudara berdoa dulu untuk menyerahkan pekerjaan saudara yang akan saudara kerjakan pada hari itu. Karena orang yang punya visi. Nah saudara, kalau orang tidak punya visi, dia tidur aja dan tidak seksama, hidup seperti orang bebal. Tapi Tuhan katakan, hiduplah seperti orang arif. Perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup, artinya perhatikan caramu. What? Apa yang kamu lakukan? Where? Di mana kamu berada saat ini? Mau kemana engkau? When? Kapan? Kapan engkau mengenal Tuhan? Kapan engkau akan bertemu dengan Tuhan? Kapan engkau akan melihat kemuliaannya? Itu ada planning semua. Amin. What? Where? When? Why? Mengapa kamu ada saat ini? Mengapa kamu sekarang ada dengan Tuhan? Nah, saudara, kita harus mengerti pengharapan apa yang terkandung di dalam panggilannya dan bagaimana cara kita hidup. Saudara, hidup itu penuh dengan planning. Perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup, apa yang kamu pikir, mau kemana, dengan siapa, mau bikin apa. Ada planning, saudara. Kalau kita hidup dengan masa bodoh, saudara, maka kita terjebak dengan hari-hari ini yang adalah jahat. Sebab itu jangan kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, saudara, yang kedua, perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup akan menentukan kamu bebal atau orang arif. Orang bebal dinasehati berulang-ulang, dia akan tetap sama. Orang bebal dinasehati hari ini, tahun depan engkau nasihati dia, hidupnya nggak berubah. Orang bebal masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, dan kemudian dia tidak peduli. Dia nggak punya planning dalam hidupnya untuk melakukan seperti yang Tuhan mau, tapi hanya seperti yang dia mau. Nah, saudara, mari seperti orang arif. Yang ketiga, waktu yang ada itu dipergunakan. Redeem the time. Karena hari-hari ini adalah hari yang jahat. Hari ini kita harus tebus dengan perbuatan-perbuatan yang memuliakan Tuhan. Ayat 17. Jangan bodoh. Usahakan supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi saudara, kalau kita nggak ngerti kehendak Tuhan, itu bukan cuma kita yang nggak ngerti. Banyak orang juga yang nggak ngerti. Jemaat di Efesus juga nggak ngerti kehendak Tuhan. Tapi jangan bodoh. Usahakanlah kamu mengerti. Karena untuk mengerti ada upaya, ada tindakan, dan saudara ada
satu gairah untuk mengenal Tuhan. Yang berikutnya, saudara, janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Jemaat di Efesus adalah jemaat yang menyembah Dewi Artemis. Dan mereka ada yang sudah lahir baru, tetapi gaya hidupnya nggak berubah. Mereka masih mabuk oleh anggur, dan mereka berpikir bahwa mengenal Kristus tidak perlu meninggalkan manusia lama mereka. Mabuk oleh anggur adalah hal yang biasa. Jadi jemaah bangsa Yahudi pada waktu itu mereka memanaskan perut mereka. Kalau mereka sakit dengan pencerahan, mereka juga minum anggur. Karena anggur adalah minuman yang lazim mereka minum di sana. Tetapi firman Tuhan katakan jangan mabuk oleh anggur. Kata Rasul Paulus kepada Timotius, minumlah anggur sedikit, karena itu baik untuk pencernaanmu. Bukan minum anggur lalu kemudian mabuk-mabukan, kemudian membiarkan dirimu menimbulkan hawa nafsu. Jemaat Kristiani juga minum anggur pada waktu mereka menikmati perjamuan kudus, mengingat tentang kebangkitan tubuh Kristus. Nah, saudaraku yang diberkati, mabuk oleh anggur artinya engkau dikuasai oleh hawa nafsu. Nah, ketika orang dikuasai hawa nafsu, kamu penuh dengan segala macam hawa nafsu yang menghanyutkan. Tuhan berkata, jangan kamu mabuk oleh anggur, tetapi kemabukan yang pernah dirasakan oleh jemaat di Efesus, gantikan itu dengan kemabukan oleh roh. Dan saudara benar, saya pernah mengalami bahwa hidup di dalam roh, itu mabuk di dalam roh, itu benar adanya. Itu bukan dusta. Betul-betul kita dipenuhi oleh roh dan meluap dengan ucapan syukur. Itu sebabnya saudara, engkau yang punya panggilan di dalam Tuhan, tekunlah beribadah, penuhlah dengan Roh Kudus. Makanya di dalam ayat yang ke-19 dikatakan, supaya kamu jangan dipenuhi oleh hawa nafsu, tetapi kamu penuh dengan roh. Makanya ibadah, saudara, berkata-katalah seorang pada yang lain dengan mazmur, puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati, ucap syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Penting bagi kita, saudara, untuk beribadah dengan saling membangun satu dengan yang lain. Jemaat di Efesus dikatakan jangan mabuk oleh anggur, tapi sebaliknya berkata-katalah seorang kepada yang lain dengan mazmur, memuji Tuhan dengan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Dan mereka diperkenalkan. Kita kemarin sudah belajar ya, bahwa kalau kamu hidup di dalam roh, kamu tidak akan mengikuti keinginan daging. Kalau kamu mengikuti keinginan daging, kamu tidak mungkin mengikuti keinginan roh. Keduanya bertentangan. Nah saudara, kalau seseorang penuh dengan anggur dan mabuk, dia tidak mungkin akan mengikuti keinginan roh. Tapi sebaliknya kalau engkau mabuk oleh roh, maka engkau tidak akan menuruti keinginan daging. Orang yang penuh di dalam roh memenuhi hidupnya dengan puji-pujian, mazmur, dan kata-kata orang kepada yang lain yang memuliakan Tuhan. Bernyanyi kepada Tuhan dengan segenap hati akan membuat engkau mengalir dalam roh, hidup di dalam roh, dan dengan demikian segala bentuk kedagingan itu kita akan tinggalkan. Ucap syukur senantiasa dalam segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan rendahkan dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Mari saudara belajar dari jemaat di Efesus, bahwa kita yang sudah dipenuhi Roh Kudus, hari ini katakan, bangkit, serukan nama Yesus. Jangan biarkan engkau dikendalikan oleh kedagingan, kemabukan oleh hawa nafsu, tetapi sebaliknya hendaklah hidupmu penuh dengan roh. Karena itu, perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Koreksi diri, perbaiki kelakuanmu, dan segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah bermanfaat untuk mengajar, untuk mendidik orang dalam kebenaran, untuk memperbaiki kelakuan, supaya kita menjadi manusia ilahi yang penuh dengan Roh Kudus. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal yang tidak bisa dinasehati. Jangan seperti orang bebal yang tidak punya masa depan, malas, suka tidur-tiduran, dan merasa tidak punya visi, tidak punya masa depan. Tapi seperti orang arif, ketika dia tidur, dia mempersiapkan hidupnya untuk bangun pada besok hari, berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, dan melakukan aktivitasnya di dalam takut akan Tuhan. Bangun dirimu sendiri atas dasar firman, atas dasar iman. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari satu dalam doa. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera.
Bangkitlah, bangunlah hai engkau yang tertidur, dan usahakanlah kamu mengerti kehendak Allah. Usahakanlah kamu jangan bodoh, pergunakan waktu yang ada. Pergunakan waktu yang ada. Hari-hari ini adalah hari-hari yang sukar, hari-hari yang jahat. Tetapi orang yang mengenal akan tetap kuat dan bertindak. Diberkatilah orang-orang yang hidupnya bangkit, bangun imannya, dan berjalan di dalam kasih karunia. Kami dipenuhkan dengan pujian dan mazmur, mengucap syukur dalam segala. Kami bangun dengan tubuh yang diberkati, kami memuji dan menyembah Tuhan. Di dalam nama Yesus kami menyerahkan aktivitas kami sepanjang pagi hari ini dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin.